Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Afrika Channel. Pada kesempatan kali ini akan membahas soal SKB PAI tahun 2020 dengan materi Al-Hukmu Syar'i bagian 1. Ini materi ini cukup banyak sehingga saya bagi menjadi 2 bagian. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, marilah kita mulai soal nomor 1. Firman atau kalam Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan disebut A. Hukum syar'i, B. Ihtidak, C. Tahyir, D. Wada'i. Jawabannya adalah A, ya, hukum syar'i. Selanjutnya soal nomor 2, memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya tanpa menguatkan salah satunya atau membolehkan mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan disebut dengan A. Hukum syar'i, B. Ihtidak, C. Tahyir, D. Wada'i. Jawabannya adalah C, ya, tahyir. Jadi tahyir ini seorang mukallaf ini boleh melakukan atau meninggalkan sesuatu. Soal nomor 3, tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan atau tuntutan secara pasti maupun tidak pasti disebut dengan A. Hukum syar'i, B. Ihtidak, C. tahyir, D. wada'i. Jawabannya adalah B, ya, ihtidak. Selanjutnya nomor 4, firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau sebagai syarat adanya yang lain atau sebagai penghalang adanya yang lain disebut dengan A. Hukum syar'i, B. Ihtidak, C. tahyir, D. wada'i. Jawabannya adalah D, ya, wada'i. Sebagaimana contoh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ayat di atas adalah termasuk hukum syar'i karena berupa firman Allah yang menjadikan pencurian sebagai sebab adanya hukum, yaitu potong tangan. Selanjutnya soal nomor 5, menurut ulama usul hukum syar'i terbagi menjadi A. 3 macam, B. 2 macam, C. 4 macam, D. 5 macam. Jawabannya adalah B, ya, 2 macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Selanjutnya soal nomor 6, firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau untuk membuat pilihan disebut dengan A. taklifi, B. wajib, C. ibahah, D. wada'i. Jawabannya adalah A, ya, taklifi. Selanjutnya dinamakan hukum taklifi karena adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia. Contohnya firman Allah yang menuntut mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Ini, ya, contohnya. Ya, artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Selanjutnya soal nomor 7, menurut mayoritas ulama usul hukum taklifi dibagi menjadi A. 2 macam, B. 3 macam, C. 4 macam, D. 5 macam. Jawabannya adalah D, ya, 5 macam. Jadi hukum taklifi menurut ulama usul ini ada 5 macam, yaitu ijab, nadm, tahrim, karoha, dan ibahah.
Selanjutnya soal nomor 8, tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Disebut dengan A ijab, B nadab, B ibahah, D tahrim. Jawabannya adalah A ya, ijab atau disebut dengan wajib. Jadi tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan. Ini namanya ijab atau wajib. Jika tidak dilaksanakan maka hukumnya adalah berdosa. Contohnya di dalam Quran surat An-Nur ayat 56 dijelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nih, selanjutnya soal nomor 9, suatu permintaan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak wajib tetapi sebagai saran sehingga tidak dilarang seseorang meninggalkan. Disebut A ijab, B nadab, B ibahah, D tahrim. Jawabannya adalah B ya, nadab atau sunnah atau mandub ya. Dalam istilah usulnya dinamakan dengan nadab. Jadi sunnah ya, dianjurkan tetapi tidak wajib ya. Ketika tidak dilaksanakan ini atau meninggalkannya, maka ini juga tidak dosa. Selanjutnya contohnya ya, ini contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini contohnya. Jadi anjuran ketika menuliskannya ini boleh, kalau tidak menuliskannya juga boleh. Selanjutnya soal nomor 10, tuntutan Allah kepada mukallaf untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, disebut dengan D ya, tahrim. Jadi di sini jelas ya, Allah SWT melarang mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan ya. Jadi kita dilarang untuk melakukan suatu perbuatan. Ini dicontohkan firman Allah wala taqrabus zina. Selanjutnya soal nomor 11, permintaan Allah kepada mukallaf tentang anjuran untuk menjauhi sesuatu, disebut A ijab, B karoha, C ibahah, D tahrim. Jawabannya adalah B ya, karoha. Jadi di sini karoha itu adalah anjuran Allah untuk menjauhi sesuatu. Jadi masih sifatnya anjuran. Jadi ketika kita tidak melaksanakannya maka kita akan mendapatkan pahala, tapi kita melaksanakannya kita tidak mendapatkan dosa. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan Hakim ya. Abda'ul halalil indallahil tolak. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah tolak. Selanjutnya nomor 12, permintaan Allah kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, disebut A ijab, B karoha, C ibahah, D tahrim. Jawabannya adalah C ya, ibahah. Jadi kita boleh melakukan atau meninggalkan perbuatan, namanya ibahah. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. Jadi seseorang yang haji itu awalnya dilarang untuk berburu, tetapi kalau sudah selesai menyelesaikan ibadah haji ini boleh berburu. Nah kalau tidak berburu juga boleh. Ini namanya ibahah. Selanjutnya soal nomor 13, menurut para ulama Hanafiyah hukum taklifi dibagi menjadi A 4 macam, B 5 macam, C 6 macam, D 7 macam. Jawabannya adalah D ya, 7 macam. Mayoritas ulama
Hanafiyah membagi hukum taklifi menjadi 7, yaitu ijab, fardu, nadm, tahrim, karoha tansih, karoha tahrim, dan ibahah. Jadi menurut ulama Hanafiyah ada 7 macam hukum taklifi. Selanjutnya soal nomor 14, menurut para ulama fikih, akibat hukum taklifi terhadap mukallaf dinamakan dengan al-ahkam al-khamsah, B al-ahkam al-saniyah, C al-ahkam al-salasah, D al-ahkam al-wahid. Jawabannya jelas ya, A ya, al-ahkam al-khamsah, al-khamsah ya. Jadi dengan adanya hukum taklifi ini, mukallaf ini dihukumi 5 ya, 5 hukum atau disebut dengan al-ahkam al-khamsah. Selanjutnya nomor 15 di bawah ini yang bukan merupakan al-ahkam al-khamsah adalah A wajib, B mandub, C mubah, D mani, kecuali ya. Jadi jawabannya adalah, sorry ini belum saya edit, jawabannya adalah D ya, mani ya. Nomor 15 adalah mani D. Ini maaf belum saya edit. Al-ahkam al-khamsah yaitu A wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Nah, jadi hukum taklifi ini menyebabkan al-ahkam al-khamsah yaitu 5 macam, wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Nanti kita lanjut di kesempatan selanjutnya ya, untuk membahas hukum asyar'i, macam-macam wajib, macam-macam mandub, dan sebagainya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini.